Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit paru obstruktif kronik atau disingkat dengan PPOK. Target pembelajaran hari ini yang pertama adalah Anda dapat memahami konsep patofisiologi dari PPOK. Kemudian yang kedua adalah proses keperawatan pada pasien dengan PPOK. Apa yang terjadi dengan PPOK ya? Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dengan PPOK? Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau disingkat dengan GOLD membuat batasan tentang COPD ya. COPD itu sama dengan PPOK, yaitu penyakit yang ditandai dengan gangguan pernafasan akibat adanya perlambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel. Tidak sepenuhnya reversible itu tidak sepenuhnya dapat kembali seperti normal kembali. Perlambatan aliran udara ini biasanya bersifat progresif atau terus-menerus dan dikaitkan dengan adanya respon inflamasi paru atau peradangan paru yang abnormal terhadap partikel atau gas yang bersifat merusak. Apa faktor risiko dari PPOK ini? Faktor risiko utama dari PPOK adalah yang pertama merokok, merokok sigaret. Risikonya adalah 80-90% bagi perokok ini akan berkembang menjadi PPOK. Faktor risiko lainnya adalah hiperresponsif saluran nafas, saluran nafas yang berespon terlalu berlebih terhadap paparan polusi udara, paparan bahan okupasi, perokok pasif, faktor genetik, seperti itu. Itu hiperresponsif saluran nafas, Faktor lainnya adalah paparan polusi udara, paparan bahan-bahan okupasi, perokok pasif, faktor genetik, jenis kelamin, ras, dan status sosial ekonomi. Jadi, faktor risiko dari PPOK yang utama adalah merokok. Faktor risiko lain adalah hiperresponsif saluran nafas, polusi udara, paparan bahan-bahan okupasi. Bahan-bahan okupasi ini bahan-bahan yang terdapat pada lingkungan kerja, perokok pasif, faktor keturunan atau genetik, jenis kelamin, ras, dan status sosial ekonomi. Klasifikasi dari PPOK yang pertama adalah penyakit bronkitis kronis. Penyakit bronkitis kronis itu termasuk dari golongan PPOK. Emfisema yang kedua penyakit emfisema, yang ketiga adalah sindrom obstruksi pasca tuberkulosis, kumpulan tanda gejala sumbatan jalan nafas setelah terjadi TBC atau tuberkulosis, yang keempat adalah asma kronik. Kita bahas yang pertama dulu terkait bronkitis kronik. Jadi bronkitis kronik dikatakan kronik dia minimal selama 3 bulan dalam setahun mengalami produktif, batuk produktif atau mengeluarkan sekret-sekret secara produktif. Sekurang-kurangnya dalam 2 tahun berturut-turut. Terjadi apa? Hiperplasi, hipertrofi dari glandula, submukosa dari dinding bronkus, hiperplasi sel-sel goblet, inflamasi sel mukosa, edema submukosa, fibrosis peribronkial, sumbatan mukus, dan hipertrofi otot polos pada bronkial. Semua kondisi ini berdampak obstruksi sumbatan pada saluran pernafasan. Yang kedua, emfisema. Emfisema ini dikatakan adalah kelainan anatomi, gambaran anatomi dari paru yang luas Terjadi pelebaran rongga udara distal pada bagian bronchiolus terminalis yang sifatnya abnormal dan permanen, serta kerusakan dinding alveoli. Ini emfisema, pelebaran rongga udara bagian distal bronchiolus terminalis Kemudian sifatnya abnormal dan permanen dan terjadi kerusakan dinding alveoli. Ini disebut dengan emfisema. Secara anatomi emfisema ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah emfisema centriasinar dimulai dari bronchiolus respiratorius dan meluas ke perifer.
terutama mengenai bagian atas paru, sering akibat kebiasaan merokok yang lama. Kemudian emfisema panasinar atau panlobular, melibatkan seluruh alveolus ya secara merata dan terbanyak pada paru bagian bawah. Kemudian emfisema asinar distal atau paraseptal, lebih banyak mengenai saluran nafas distal, ductus, saccus, alveolaris. Proses terlaksana di septa atau dekat pleura. Jadi secara anatomi dibedakan menjadi 3 jenis emfisema. Yang pertama adalah emfisema centra asinar, emfisema pana asinar, emfisema asinar distal. Bronchiolus membrana dengan diameter kurang dari 2 mm memperlihatkan berbagai tingkat obstruksi, ya, metaplasi sel goblet, inflamasi dan hipertrofi otot polos, menimbulkan stenosis dan obstruksi. Stenosis itu kekakuan dan sumbatan pada saluran pernafasan yang sifatnya irreversibel. Peradangan sel-sel mononuklear pada Bronchiolus respiratorius merupakan lesi yang paling awal ya pada perokok berusia muda. Selanjutnya inflamasi, ya terjadi inflamasi atau peradangan, fibrosis, terbentuknya jaringan parut, metaplasi sel goblet ya, maupun hipertrofi ya otot-otot polos bronchiolus, pembesaran dari otot-otot polos bronchiolus. Terminalis merupakan penyebab penting obstruksi aliran udara. Emfisema secara tanda-tanda klinis ya muncul ya tanda-tanda sesak pada keadaan istirahat, dada cembung atau namanya tongue chest atau barrel chest. Kemudian ketika kita perkusi terdengar suara hipersonor, sianotik ya kebiruan pada mukosa permukaan tubuh misalkan bibir. Kemudian ada jari tabu. Pemeriksaan ronsen terlihat hiperlusen ya, hiperlusen berarti tampak terlalu hitam pekat. Kemudian gambaran diafragmanya datar. Kelainan utama pada cabang bronkus terminal yang berhubung dengan alveoli. Kemudian septa alveoli rusak, luas alveoli menjadi menurun, dan terjadi gangguan pertukaran gas. Kerusakan septa oleh karena elastase yang dihasilkan oleh neutrofil lebih tinggi dari alfa-1 antripisin yang melindungi integritas alveoli. Kerusakan ini sifatnya irreversibel ya, tidak dapat kembali seperti semula. Ini gambaran foto ronsen emfisema ya, dilihat di foto dari depan ya, terlihat hitam pekat ya, hiperlusen, berarti dia adalah banyak terperangkapnya udara di dalam jaringan paru-paru di alveolus. Itu tadi terkait tentang emfisema. Selanjutnya adalah penyakit dari PPOK adalah asma kronik. Akibat pengobatan asma yang tidak tuntas ya. Asma kronik merupakan akibat pengobatan asma yang tidak tuntas ya. Sering terjadi kekambuhan asma. Kemudian terjadi perubahan yang irreversibel pada dinding bronkus, terutama diameter kurang dari 3 mm. Dari gambar ronsen akan terlihat emfisema paru. Kemudian untuk tes fungsi paru ya, reversibilitas volume ekspirasi pasca bronkodilator kurang dari 12%. Diagnosis, klasifikasi dan ekserbasi PPOK. Nah, diagnosis PPOK kapan dikatakan pasien terjadi PPOK? Yang pertama, gejala dan tanda PPOK ini sangat bervariasi, mulai tanda tanpa gejala, ringan hingga berat. Mulai tanpa kelainan fisik sampai kelainan jelas dan tanda inflasi paru.
Gejala yang pertama, peningkatan sesak nafas selama aktivitas. Penderita mulai merasakan adanya perbedaan aktivitas fisik saat ini dengan aktivitas yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Tingkat kebugaran kardiopulmoner menurun dan terjadi atrofi otot-otot tungkai. Terbukti dengan banyak penderita penyakit paru yang berhenti melakukan aktivitas disebabkan kelemahan tungkai dibanding sesak nafas yang dideritanya. Diagnosis PPOK didasarkan atas anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Baik, berikut adalah hal-hal yang perlu dikaji pada penyakit PPOK. Yang pertama adalah riwayat penyakit. Kita tanyakan pada pasien merokok apa yang kita tanyakan pada merokok? Usia saat mulai merokok, jumlah rokok per hari, masih merokok atau sudah berhenti, sejak kapan berhenti merokok. Nah, kemudian selanjutnya lingkungan yang berkaitan dengan faktor risiko Lingkungan yang berkaitan dengan faktor risiko, misalkan tadi adalah bekerja pada lingkungan kerja, paparan zat-zat polusi udara, zat polusi dari okupasi Kemudian batuk kronik produktif, frekuensi dan lamanya batuk produktif atau tidak, disertai darah atau tidak. Kemudian ada wheezing atau tidak. Wheezing itu suara bengek atau mengi ketika fase pernafasan ekspirasi atau mengeluarkan nafas. Pada kondisi penyakit akut frekuensi batuk produktif, wheezing, sesak nafas, dan demam biasanya muncul. Pada kondisi akut PPOK akan muncul batuk produktif, wheezing, sesak nafas, dan demam. Pada pemeriksaan fisik dada, obstruksi aliran udara pernafasan dibuktikan dengan adanya wheezing saat auskultasi. Kemudian fase ekspirasi diperpanjang, jadi mengeluarkan nafasnya itu panjang. Emfisema berat ditunjukkan dengan hiperinflasi paru, diafragma letak rendah, kemudian intensitas suara jantung dan vesikular menurun. Penyakit berat digambarkan dengan karakteristik bukan diagnostik, yaitu yang pertama adalah pernafasan menggunakan mulut, penggunaan otot-otot pernafasan tambahan, misalkan adalah otot sternocleidomastoideus pada leher, otot dada, pelebaran sela iga dan tulang iga mendatar. Pemeriksaan lain posisi pada saat istirahat tidak sebagaimana biasanya yang teruntukkan untuk mengurangi sesak nafas Kemudian jika kita lihat terdapat clubbing finger, edema ringan meski tidak ditemukan gagal jantung sebelah kanan. Untuk pemeriksaan laboratorium bisa dilakukan ronsen dada, akan ditemukan diagnosis emfisema berat. Spirometri ini esensial untuk konfirmasi adanya dan reversibilitas obstruksi aliran udara dan menentukan tingkat maksimum fungsi ventilasi. Volume paru, pengukuran lebih banyak dibandingkan forced vital capacity atau FVC tidaklah penting kecuali pada keadaan tertentu, misalkan adanya bula yang besar. Kapasitas difus CO ini tidak perlu kecuali pada keadaan tertentu, misalkan sesak nafas yang tidak proporsional atau keterbatasan aliran udara yang berat. Oke, berikut pengelolaan penyakit PPOK. Yang pertama adalah hentikan merokok. Kemudian berikan pendidikan kepada pasien terhadap faktor-faktor resiko terjadinya PPOK. Kemudian berikan obat-obatan. Di sini contohnya adalah dersantin, kortikosteroid atau obat antiinflamasi, bronkopulmonari. Bronkopulmonari itu adalah obat untuk melebarkan bronkus, dryness mukolitik
mencairkan dahak, antikolinergik, dan beta 2 agonis, yaitu untuk relaksasi otot polos bronkus. Kemudian A1 antitripsin. Kemudian kita lakukan rehabilitasi pada pasien PPOK, kita berikan oksigen dan transplantasi. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk penyakit PPOK di sini adalah berhenti merokok, menghindari iritan dan alergen dari udara, kemudian menghindari infeksi saluran pernafasan. Untuk pengobatan dengan bronkodilator, ya, tujuannya adalah merelaksasi otot-otot polos pada dinding saluran nafas. Dengan inhalasi antikolinergik dikombinasikan dengan B2 agonis. Ini mempunyai efek samping yang sangat kecil, lebih kecil. Pemberian impratropium bromida disarankan digunakan 3-4 kali sehari dan efeknya terlihat setelah 30 menit. Beta agonis aksi pendek, ya, contohnya adalah fenoterol, salbutamol, terbutalin. Ini diberikan 3-4 kali sehari. Dan beta 2 agonis, ya, kerja panjang. Ini contohnya adalah formoterol dan salbutamol, diberikan 2 kali sehari. Menurut American Thoracic Society, European Respiratory Society, dan British Thoracic Society, pemakaian bronkodilator inhalasi merupakan first line, ya, terapi untuk semua PPOK. Theophylline dianjurkan setelah pemakaian ipratropium bromid dan beta 2 agonis. Pemberian bisa diberikan melalui oral, ya, melalui mulut, kemudian subkutan, ya, contohnya di sini adalah terbutalin, kemudian intravena diberikan pada serangan asma, kemudian inhalasi melalui hidung, ya, biasanya ini adalah bronkodilator cepat, ya, pada paru 10-30% lebih cepat reaksinya. Efek tak lokal atau diserap. Efek beta 2 agonis pada bronkus, ya. Jadi ada efek beta 2 agonis pada bronkus. Jadi menjadi bisa pada bronkus akan terjadi bronkodilator, ya. Bronkodilator itu saluran nafas pada bronkus mengalami pelebarannya. Onsetnya cepat, efek beberapa jam, ya, relaksasi otot polos dan menghalangi mast cell, ya, untuk terjadi reaksi inflamasi yang berlebihan. Efek pada kardiovaskuler, ya, tekanan darah dan denyut jantung itu meningkat, ya, inotropik. Efek langsung konduksi, ya, tetapi ini tidak khas. Konduksi itu intinya kelistrikan jantung, ada perubahan di kelistrikan otot jantung, kelistrikan di sel-sel otot jantung. Efek metabolik, hipokalemi, ya, pada pankreas, ya, gula darah, lemak, dan insulin. Obat selanjutnya adalah pemakaian kortikosteroid, ya. Sebagian penderita tidak mendapatkan keuntungan dari penggunaan kortikosteroid. Yang lain memperoleh efek yang menguntungkan. Ya, ada sebagian penderita tidak menguntungkan atau tidak diuntungkan dengan penggunaan kortikosteroid. Penderita yang lain memperoleh efek yang menguntungkan. Kortikosteroid sistemik diberikan pada penderita PPOK yang tidak menunjukkan perbaikan dengan terapi konvensional, ya, yaitu pemberian ipratorium bromid, B2 agonis atau theophylline. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk terkait materi proses keperawatan pada penyakit PPOK. Dan selanjutnya adalah saya kasih tugas untuk membuat, ya,
menentukan diagnosa keperawatan apa sajakah yang muncul pada pasien dengan penyakit PPOK, dan kemudian rencana intervensi keperawatan apa yang dapat diberikan pada penyakit PPOK. Baik, silakan untuk dicatat terhadap hal-hal yang belum bisa atau belum dipahami. Kemudian kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih, semoga Anda dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.